Hai semuanya, balik lagi bersama Perjaka Gesit. Jika ditelusuri dengan detail, sejarah pendudukan tanah Palestina oleh Israel sangatlah panjang. Namun setidaknya terdapat dua peristiwa sejarah penting yang menjadi pondasi perampokan tanah Palestina oleh Israel. Dalam buku Jejak-Jejak Pejuang Palestina, karya Mustafa Abdul Rahman, dijelaskan dua peristiwa sejarah yang menjadi pondasi perampokan tanah Palestina itu berkisar pada 1900-an. Pertama, peristiwa perjanjian Sykes-Picot pada 1916 antara Inggris dan Prancis. Inggris dan Prancis membagi peninggalan dinasti Ottoman di wilayah Arab. Pada perjanjian tersebut ditegaskan bahwa Prancis mendapat wilayah jajahan Suriah dan Lebanon, sedangkan Inggris memperoleh wilayah jajahan Irak dan Yordania. Sementara itu, Palestina dijadikan status wilayahnya sebagai wilayah internasional. Kedua, peristiwa sejarah Deklarasi Balfour pada 1917. Perjanjian ini menjanjikan sebuah negara Yahudi di tanah Palestina pada gerakan Zionisme. Di bawah payung legitimasi perjanjian Sykes-Picot dan Deklarasi Balfour tersebut, warga Yahudi di Eropa mulai berimigrasi ke Palestina pada 1918. Pada awal 1930-an, gerakan Zionis di Palestina berhasil mendapatkan persetujuan pemerintah protektorat Inggris untuk memasukkan imigran Yahudi ke Palestina secara besar-besaran. Reaksi rakyat Palestina saat itu pun sangat tegas. Mereka akhirnya melakukan mogok total pada 1936. Namun negara-negara Arab atas permintaan Inggris membujuk pemimpin Palestina, Muhammad Amin Hussein, agar menginstruksikan kepada rakyat Palestina mengakhiri aksi mogoknya. Sewaktu itu, pemerintah protektorat Inggris menjanjikan bakal menyelesaikan masalah Palestina bila Amin Hussein bersedia menggunakan pengaruhnya terhadap rakyat Palestina. Dengan jaminan Inggris dan atas nama solidaritas negara Arab, Amin Hussein pun memenuhi permintaan tersebut, dan aksi mogok pun diakhiri. Kemudian pemerintah Inggris bersama delegasi Palestina mengadakan kongres pada 1946 sampai 1947. Namun sayangnya, kongres tersebut tidak menghasilkan keputusan apa-apa tentang nasib Palestina. Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB kemudian membentuk komite khusus untuk mencari penyelesaian masalah Palestina. Berdasarkan hasil pengumpulan data dan studi lapangan, komite tersebut mengajukan dua usulan. Pertama, membagi dua tanah Palestina untuk Yahudi dan Arab, tetapi dengan adanya kesatuan sistem ekonomi. Kedua, membentuk negara federal antara Yahudi dan Arab. PBB yang tentunya atas desakan Amerika Serikat menolak dua usulan dari komite itu. Mereka kemudian melempar masalah Palestina ke forum sidang Majelis Umum PBB pada 29 November 1947. Pada saat itu pula, Majelis Umum PBB bernomor 181 berisi tentang penegasan pembagian dua tanah Palestina untuk Yahudi dan Arab. Aturan itu juga memberi jangka waktu kekuasaan pemerintah protektorat Inggris di tanah Palestina hingga Agustus 1948. Dalam resolusi bernomor 181 itu, pembagian tanah menjadi dua bagian itu dalam porsi 56% untuk Yahudi dan 44% untuk Arab. Acara pemungutan suara resolusi itu dengan praktis tidak menimbulkan hambatan. Dengan mencapai 33 negara tercatat mendukung, 13 menolak, dan 10 abstain. Pada tahun berikutnya, David Ben-Gurion mengumumkan secara resmi berdirinya negara Israel dengan berpijak pada legitimasi resolusi PBB nomor 181 tersebut. Beberapa saat dari pengumuman itu, pemerintah Amerika Serikat pun menyatakan pengakuannya terhadap negara Israel, yang kemudian disusul dengan pengakuan dari Uni Soviet.
Selanjutnya, meski tak seluruh negara di dunia mengakuinya, negara baru bernama Israel itu pun berhasil masuk menjadi anggota penuh PBB. Inilah perampokan dengan telanjang mata tanah Palestina yang menyisakan duka bagi masyarakat Palestina hingga saat ini.